Pernah nggak sih kalian kayak tiba-tiba mendongak ke langit malam yang cerah kayak gitu, nggak mendung kayak gitu ya, lalu bertanya, sejauh mana sih kita bisa pergi? Di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 33 ada sebuah tantangan besar dari Allah buat jin dan manusia, yakni Allah mempersilahkan kita untuk menembus langit dan bumi seluruh penjurunya. Tapi ada syaratnya, kita nggak akan bisa menembusnya kecuali dengan istilah sultan, ya kan? Yang sering diartikan sebagai kekuatan ataupun ilmu pengetahuan. Nah, sejarah mencatat manusia nggak cuma diem aja. Dulu ada misi Apollo yang udah berhasil naruh jejak kaki manusia di debu bulan. Dan sekarang dunia lagi bersiap buat misi Artemis. Ini bukan cuma soal balik lagi ke bulan, tapi soal membangun gerbang untuk melangkah lebih jauh lagi. Di sisi lain, Cina lewat misi Changi bahkan sudah berhasil mendaratkan robot di sisi terjauh bulan atau Far Side of the Moon, tempat yang gak pernah terlihat dari bumi. Ini adalah bukti bahwa akal dan teknologi yang Allah kasih ke kita adalah sultan itu sendiri. Kita sedang mencoba menjawab tantangan untuk menembus batas-batas fisik. Tapi tunggu dulu, pembahasan ini bukan sekedar soal cocok logi atau nyambung-nyambungin ayat biar kelihatan keren. Kita harus jujur secara sains. Sejauh-jauhnya roket Artemis atau robot canggih pergi, kita sebenarnya masih berada di halaman depan langit pertama. Kenapa? Karena dalam banyak tafsir, langit pertama itu mencakup seluruh alam semesta fisik yang bisa kita lihat. Padahal observable universe atau alam semesta yang teramatis saja sampai sekarang ini masih penuh spekulasi dan juga teori. Jarak antar galaksi itu jutaan tahun cahaya. Secara logika, teknologi kita hari ini belum sekedar mampu menyentuh pagar dari ciptaannya yang paling bawah. Lalu gimana dengan langit kedua sampai ketujuh? Nah, disinilah sains dan iman ketemu di satu titik yang sama, keterbatasan. Secara ilmu fisika, kita itu terikat dengan hukum ruang dan waktu kayak gitu kan. Jadi untuk menembus langit berikutnya yang bersifat dimensi berbeda, mungkin roket secepat apapun nggak akan cukup. Ibaratnya gini, sebuah software ya. Kita sebagai manusia baru saja mulai memahami cara kerja user interface-nya saja. Untuk menembus ke source code atau dimensi yang lebih tinggi, itu sudah di luar domain sains murni. Itu adalah hak prerogatif sang pencipta. Menembus langit bukan cuma soal kecepatan mesin, tapi soal izin dari pemilik kekuatan yang sesungguhnya. Jadi, apakah manusia bisa menembus langit ketujuh dan teknologi? Mungkin teknologi adalah alat yang Allah berikan supaya kita sadar betapa kecilnya kita. Kita diizinin bereksplorasi, didorong untuk berinovasi, tapi di ujung semua ilmu pengetahuan itu, kita akan menemukan